Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan bahas terkait CASN tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan memberikan informasi yang disampaikan dari teman-teman Badan Kepegawaian Negara ya. Ini ada sebuah infografis yang disampaikan dari teman-teman Kanrek 2 Surabaya dengan judul Informasi Pahami Arti Kode Kelulusan CASN-mu. Nah, ini jika teman-teman kemarin sudah melihat pengumuman ya, pengumuman dari instansi hasil dari seleksi P3K tahap 1 kemarin. Nah, misalnya ini ya, kemarin bagi teman-teman yang P3K teknis dan kesehatan kan sudah di-share ya, akan teman-teman temukan, oh ada yang kodenya R2, ada yang R3 gitu ya. Kemudian ada TH, TMS, dan lain-lainnya ya. Ini apa sih sebenarnya ya? Nah, ini sambil menunggu pengumuman P3K Guru, ini akan Mimin bahas ya. Nah, ini untuk kode-kode ini sebenarnya Mimin tidak bahas dengan detail lagi karena teman-teman sudah diumumkan ya dan sudah paham. Nah, untuk P3K Guru ini kodenya cukup banyak ya teman-teman. Nanti akan ditemukan kode yang pertama itulah P3K Guru R1A ya. Ini kodenya cukup banyak, khusus untuk guru ini cukup banyak ya. R1A ini adalah peserta prioritas guru XTHK2 menurut Kepmenpan 348 ya. Jadi perlu dicatat ini adalah yang digunakan adalah Kepmenpan 348. Nah, kalau teman-teman lihat ya di Kepmenpan 348 ini adalah paparan sosialisasi dari teman-teman Menpan ya. Kepmenpan 348 itu isinya adalah mekanisme seleksi P3K untuk JF guru ya di instansi tahun anggaran 2024. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik ya. Ini dipotong sesuai dengan total formasi yang dibuka tentunya ya. Kalau formasinya 3 berarti yang diambil 3 terbaik. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Nah, untuk P3K Guru itu memang masih tetap ada pelamar prioritas ya, perlu teman-teman pahami. Pelamar prioritas itu adalah khusus bagi teman-teman yang dinyatakan lulus nilai ambang batas atau NAP pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Atau kita kenalnya dengan istilah P1 di zaman itu ya. Jadi kalau teman-teman punya kode R1A, ini adalah pelamar prioritas guru yang statusnya ketika itu adalah XTHK2 ya. Sebenarnya untuk keempat poin ini ya, R1A, R1B, R1C, R1D ini adalah semuanya adalah statusnya P1. Ya, ini adalah teman-teman guru yang sudah lulus seleksi P3K tahun 2021 ya. Pembedanya adalah untuk teman-teman R1A ini adalah prioritasnya paling tinggi ya. Ini adalah yang sebagai XTHK2 dan P1 ya. Kemudian yang R1B ini adalah sama-sama P1, tapi ini adalah dari teman-teman guru non-ASN di sekolah negeri ya. Kemudian berikutnya R1C ya, ini adalah peserta prioritas tetap P1 tahun 2021 tetapi adalah dari teman-teman lulusan PPG. Kemudian R1D ini adalah peserta prioritas guru P1 tahun 2021 yang berasal dari teman-teman sekolah swasta. Jadi sebenarnya R1A, R1B, R1C, R1D ini hanya akan ditemui bagi teman-teman yang sebenarnya tahun ini hanya ikut seleksi administrasi aja, nggak ikut tes lagi ya. Karena ini sebagai P1 di tahun 2021. Ini adalah janji dari pemerintah yang tetap akan mengakomodir status P1 teman-teman yang mungkin dari tahun 2021 belum dapat formasi, 2022 juga belum, 2023 juga belum, dan akhirnya tetap diakomodir di tahun 2024 ini, gitu ya. Di pengadaan 2024 ya. Nah, ini adalah keterangannya. Jadi kalau teman-teman lihat di paparan Menpannya sudah jelas ya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga di paparan dari teman-teman Kemdikbud kita bisa lihat ya. Ya ini dia ya. Jadi kategori pelamarnya untuk tahun ini adalah pelamar prioritas, kemudian XTHK2, kemudian ini adalah guru non-ASN ya. Nah, guru non-ASN ini yang saat ini terdata di pangkalan data BKN nih ya, atau sudah di penataan tenaga non-ASN tahun 2022 kemarin ikut terdaftar. Nah, ini untuk urutan pemenangnya sendiri, ini teman-teman bisa lihat ya.
Ini adalah pelamar prioritas, sudah jelas. Pelamar prioritas dibagi menjadi 4 kategori ya. Maaf, ini sudah disebutkan. Ini berarti ini R1A prioritas pertama, R1 B, C, dan D ya. Kemudian baru bagi teman-teman guru STHK 2. Ini adalah urutan nomor 2. Kemudian yang ketiga ini adalah non ASN di pendataan BKN. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di bagian ini sebenarnya sudah berurut ya, sesuai dengan prioritasnya yang paling tinggi nih. Untuk urutan pemenang P3K Guru ini sudah sesuai ya. Kemudian akan kita ketemukan R2, peserta guru XTHK 2. Ya, ini seperti yang disampaikan dari, oh sorry, ini ya. Kemudian yang ketiga ini adalah dari teman-teman guru yang terdaftar di database BKN atau teman-teman yang kemarin istilahnya ikut pendataan non-ASN BKN di tahun 2022. Nah, harusnya di pengumuman yang tahap pertama ini ya, yang akan muncul besok ya setelah pengumuman itu adalah kode R1A, R1B, R1C, R1D. Kemudian disusul dari R2 dan R3 ya. Jadi posisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa yang R4 ini belum? Nah, R4 dan R5 ini baru ikut di P3K tahap kedua. Jadi belum mungkin muncul ya. Karena untuk R4 ini adalah peserta guru non-ASN ya di poin yang satu ini ya. Nah, di tahap kedua ini diisi oleh dua kategori ini tentunya ya. Jadi teman-teman kalau lihat kode yang R4 dan R5 ini akan munculnya di pengumuman P3K tahap kedua ya. Tidak muncul di pengumuman P3K tahap satu. Karena batas yang bisa mendaftar di tahap satu hanya sampai dengan kode R3. Nah, kemudian di bagian keterangan bawahnya ya, ini tidak hadir, TH, ini TMS, tidak memenuhi syarat, APS, ini adalah mengundurkan atas permintaan sendiri, didiskualifikasi dan lulus. Jadi seperti pengumuman P3K teknis kemarin, teman-teman besok akan menemukan kode itu ya, harusnya ya, R2L, kemudian ditambah juga dengan R3L. Nah, bagi teman-teman yang statusnya adalah P1 2021 juga sama, akan ketemu R1AL, R1BL, R1CL, R1DL, gitu ya. Nah, ini adalah kode-kode bagi teman-teman ketika pengumuman seleksi P3K guru besok ya. Jadi ada sedikit tambahan. Yang ini jangan bingung, ini adalah teman-teman P1 2021. Kodenya intinya seperti itu ya, teman-teman nggak usah bingung. Nah, kemudian untuk yang lain teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk CPNS juga sudah diumumkan sebentar lagi ini tinggal teman-teman lihat kodenya. Nah, kemudian untuk P3K Guru sendiri ya per hari ini ya jam 7 malam ini ya dari teman-teman BKN menyampaikan bahwa sudah pengumuman instansi memang sejauh ini masih nol ya atau belum ada instansi yang mengumumkan untuk seleksi P3K Guru tahap satu. Kemudian sudah DS kepala BKN ini sudah digital signature dari teman-teman BKN itu 114. Nah, sebenarnya 114 ini sudah bisa ini ya, sudah bisa diumumkan karena sudah masuk ke kotak inbox instansi ya, segera sudah masuk. Nah, ini sudah di-DS oleh Pak PLT ya. Kemudian proses approval BKN 371 menunggu final instansi 7 ya. Jadi ini adalah statistik untuk P3K Guru. Jadi teman-teman silakan tunggu pengumumannya, kemungkinan besok ya sudah mulai ada yang sudah mengumumkan dan akan ketemu kode-kode seperti ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.